menurut saya tidak diadakannya kegiatan ini itu dua hal. Satu, kelihatannya Heru Budi tidak percaya diri, ya, bisa sebagai magnet seperti halnya Anies Baswedan ketika mengadakan acara di JIS ini. Dan kedua, ya, menutup jejak Anies. Usul PKS tidak didengerin, Heru Budi akan gelar sholat Idul Fitri bukan di JIS. Ditulis oleh Sardi dari siword.com. Pertanyaannya apakah bermuatan politis atau tidak? JIS itu memang dijadikan ladang politik bagi Pak Anies. Lahan garapan JIS itu dijadikan momentum yang kuat untuk membranding diri Pak Anies maju 2024. Udahlah sholat di parkiran gitu ya. Takbirnya Anies Presiden. Anies Presiden. Lebaran hampir tiba, sekitar 2 minggu lagi. Saat Lebaran pasti akan ada sholat Idul Fitri bersama-sama yang digelar oleh pemerintah. Jadi ceritanya begini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Ahmad Yani mengusulkan agar Stadion Kebanggaan Anies yaitu JIS dipakai untuk sholat Idul Fitri tahun ini. Ini untuk Jakpro, pada waktu lalu di JIS itu ada acara malam takbiran. Saya waktu itu hadir, kemudian paginya ada acara sholat Idul Fitri. Itu saya cukup semarak ya, cukup bagus, kata Yani. Dia bertanya apakah sholat Idul Fitri akan kembali diadakan di JIS karena menurut dia kegiatan positif seperti itu sebaiknya dipertahankan. PKS, PKS, kenapa ngotot mengorbitkan Anies dengan cara murahan yang konyol? Kita semua tahu udang di balik batu yang sedang dipakai PKS. JIS itu identik dengan kendaraan politik Anies. Dengan berharap sholat di sana, otomatis PKS mau orang-orang mengingat kemegahan JIS. Mengingat Anies yang sudah lama tidak ada pemberitaan karena ribut-ribut penolakan timnas Israel U20. PKS terlalu gampang ditebak jalan pikirannya. Mereka itu gampang bikin akal-akalan, seolah mereka pikir semua orang gampang masuk perangkap PKS. Mau bikin Anies kembali terangkat namanya? Oh, tidak semudah itu bro. WJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono malah memberikan sikap yang bikin PKS mendidih. Dia malah berencana menggelar sholat Idul Fitri di Balai Kota DKI Jakarta. JIS tidak masuk dalam radar rencananya. Aduh, kasihan deh PKS. Lebih kasihan deh Anies. Enggak, sholatnya di sini, Balai Kota, kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI. Perkataan Heru Budi ini jelas, logikanya sholat harus di tempat ibadah. Kenapa harus di stadion? JIS ini aneh. Bentuknya stadion tapi acara event sepak bola jarang digelar karena fasilitas penunjang tidak memadai. Katanya belum layak, tapi malah dipakai Anies untuk sholat Idul Fitri tahun lalu. Sejak kapan stadion fungsinya untuk ibadah? Ibadah di tempat ibadah, itu logika simpel. Padahal di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta ada Masjid Fathahillah yang dibangun sejak pertengahan Desember 2015. Dan diresmikan pada 29 Januari 2016 oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga punya Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari di wilayah Jakarta Barat yang menjadi Masjid Raya Provinsi DKI Jakarta sejak 2017. Terus, kenapa Anies mau sholat Idul Fitri di JIS kalau bukan karena ada niat politis, padahal masjid sudah ada? Alasan paling logis itu ya karena JIS mau dipamerkan dengan cara yang masif dalam acara yang penting atau dihadiri banyak orang. Ini cocok untuk bahan pencitraan Anies saat itu. Saat itu Anies begitu bangga, dia mengapresiasi seluruh petugas yang menyiapkan sholat Idul Fitri di JIS. Setelah 13 tahun, akhirnya Jakarta memiliki stadion sendiri, yaitu JIS. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras luar biasa dari anak negeri, atas visi dan cita-cita yang digantungkan kepadanya, katanya. Kalau bukan mau pamer, lantas buat apa? Jadi, apa yang dikatakan Heru Budi sudah tepat. Tak usah dengarkan PKS karena partai ini tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Ngomong A berarti yang benar adalah B. PKS usung Anies, makanya PKS sedang cari celah agar nama Anies kembali diingat. PKS sedang putar otak agar peninggalan Anies bisa diceritakan atau diliput media lagi. JIS entah apa yang mau dibanggakan, konser Dewa 19 sudah memperlihatkan betapa tidak layaknya JIS dijadikan tempat menggelar event besar saat ini. Apalagi biaya operasional yang sangat mahal mencapai 220 miliar rupiah per tahun. Ini investasi yang rugi. Kalau bicara soal rugi dan boros, Anies emang jagonya.
Anies mau eksis, gampang aja kok. Cukup komentar soal polemik penolakan timnas Israel. Dijamin Anies akan jadi pemberitaan dalam beberapa hari ke depan. Berani nggak? Mumpung isu ini masih ada sedikit sisa panas-panasnya, Anies masih punya peluang berselancar di atas ombak. Bagaimana menurut Anda? Pesan utamanya adalah ini tidak akan merepotkan bagi warga. Semua pergantian nanti akan dilakukan juga secara proaktif oleh Dukcapil yang terkait kependudukan. Jadi bila nanti ada pengurusan datang baru berganti. Semua yang sekarang tercatat di KTP, di kartu keluarga, di dokumen tanah, dokumen kendaraan bermotor, semuanya masih sah. Ditanya soal kelanjutan perubahan nama jalan di DKI, Heru Budi ogah menanggapi karena itu program Anies yang gak bermanfaat tapi malah merepotkan warga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kita nggak nolak sih sebenarnya, cuman biayanya buat perubahan STNK, KTP, tanah, kakak mah nggak masuk kan. Itu waktu kita habis. Gratis gitu. Kata siapa gratis? Dia di kepolisian. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tak tahu terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi tahap 2 di ibu kota. Diketahui rencana ini merupakan ide yang diusulkan oleh Gubernur 2017 sampai 2022 Anies Baswedan. Nama jalan di mana? Emang mau diganti jalan di mana lagi? Nggak tahu. Tanya yang lalu. Katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 5 April. Ketika ditanya apakah ingin melanjutkan program tersebut, Heru justru meminta awak media untuk bertanya kepada tim yang mengusulkan ide pergantian nama jalan itu. Respon Heru Budi ini seperti memberikan gambaran bahwa ia tidak ingin dilibatkan dalam urusan dan masalah yang dibuat oleh Anies Baswedan. Heru Budi seperti menghindar. Memang Anies selalu membuat program yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga DKI. Yang ada program perubahan nama jalan ini merepotkan warga. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan atau Kadisbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, tolak berkomentar terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi. Diketahui Gubernur Anies Baswedan telah mengubah 22 nama jalan dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke tahap 2. Namun hingga akhir masa jabatannya hal itu belum terrealisasikan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Mengganti nama jalan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak akan berdampak terlalu banyak. Ini malah semakin membuktikan kalau Anies ini gabut dan tak tahu mau kerjakan apa sehingga hal kecil pun dilakukan. Bagi Anies sih ini simple dan gampang, tapi dia mana paham bagaimana nanti repotnya masyarakat untuk mengubah data kependudukan. Masyarakat yang repot setengah mati untuk ganti data di KTP dan kartu keluarga. Begitu pula dengan data di STNK, BPKB, data rekening bank, paspor, surat tanah. Bagi yang punya kantor atau perusahaan di alamat tersebut pasti harus ganti alamat lagi. Cukup satu saja perubahan data di KTP pasti akan berefek panjang dan meluas ke dokumen administrasi lainnya. Bagi Anies ini gampang, tapi bagi masyarakat ini sangat merepotkan. Kalaupun sekarang mudah ganti data kependudukan, tetap saja butuh waktu. Bagaimana kalau harus ganti data kependudukan untuk sekeluarga? Anies memang pintar bikin repot banyak orang. Sudahlah tidak mampu mengerjakan proyek penting, malah bikin kerjaan yang menambah kerjaan untuk masyarakat. Soal perubahan nama jalan sebenarnya agak sulit membuat orang mengingat nama jalan yang baru. Orang lebih terbiasa dengan nama jalan yang lama karena nama jalan baru lebih sulit diingat. Di kota saya juga begitu. Nama jalan yang lama lebih dikenal meski sudah bertahun-tahun namanya diganti dengan nama lain. Penggantian nama jalan untuk menghormati tokoh atau pahlawan adalah hal biasa, tapi sebenarnya tidak mendesak. Efeknya panjang dan berantai, tapi ya begitulah Anies, semua digampangkan olehnya. Menurut mulutnya, semua bisa meskipun impossible. Pada akhirnya memang tidak bisa dan Anies hanya diam lalu kabur.
Mungkin kalian pun merasa pergantian nama jalan ini hanyalah cara Anies untuk mengambil simpati, bukan karena memang sangat dibutuhkan. Anies mungkin punya niat lain di balik ini. Tapi respon Heru Budi sudah benar. Heru Budi memang harus lepas tangan soal pergantian nama jalan ini. Karena selain bukan tanggung jawabnya, pergantian nama jalan ini juga merepotkan warga. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies ini kan nggak peduli ya, perasaan rakyat itu bodo amat, perasaan warga maksudnya, perasaan warga bodo amat lah. Yang penting program gue jalan gitu. Padahal ini kan hal yang sangat sepele sebenarnya ya. Tapi memang Anies nggak punya kapasitas untuk hal-hal yang sepele ini tadi itu dia nggak punya. Katanya Anies ini kan banyak ngomong ya. Nggak berani ngomong sama warga. Takut ya.